Selamat datang di channel Manusia Bayangan Adventure. Masih tentang petualangan alam, misteri, sejarah, mitos dan legenda. Sahabat bayangan semuanya, penelusuran kita kali ini sampai di salah satu prasasti peninggalan Raja Airlangga, yakni Prasasti Sumbersari I yang berada di wilayah Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di Prasasti Sumbersari yang terletak di Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Prasasti ini diduga berasal dari zaman Raja Airlangga. Seperti apa prasastinya? Yuk kita lihat ke sana. Prasasti Sumbersari ini hampir mirip dengan Prasasti Sambangan, di mana ditemukan dua prasasti di lokasi yang berdekatan. Namun bedanya adalah lokasi Prasasti Sumbersari I dan Sumbersari II berada di dusun yang berbeda meskipun masih dalam satu desa. Prasasti Sumbersari I berada di Dusun Sempur, Desa Sumbersari, sedangkan Prasasti Sumbersari II terletak di Dusun Sambisari, Desa Sumbersari. Prasasti Sumbersari I ini terbuat dari batu padas atau kapur dengan ukuran tinggi 144 cm, lebar 79 cm dan ketebalan 30 cm. Nah, prasasti ini salah satu prasasti yang ditemukan di wilayah Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Tepatnya di daerah ini ya, Lamongan Selatan. Karena sejauh ini temuan prasasti tersebar banyak di wilayah Kabupaten Lamongan bagian selatan. Dan prasasti ini diperkirakan atau diduga berasal dari zaman Raja Airlangga. Dan satu hal yang menarik di masyarakat kita itu adalah selalu ada atau selalu ditemukan, seringkali ya, meskipun nggak semuanya, seringkali tempat-tempat seperti ini, prasasti atau semacamnya dijadikan sebagai tempat berdoa, tempat ritual atau apa ya. Yang di sini pasti ada nih kayak bekas-bekas hindupa seperti ini kan ya. Padahal kalau berdasarkan sejarah ini hanya sebuah prasasti. Prasasti itu hanya sebuah tanda ya yang menjelaskan tentang keadaan atau kondisi suatu daerah, terutama daerah-daerah yang ditempati oleh prasasti ini. Contohnya bahwa ini menegaskan bahwa di daerah ini atau desa ini sebagai desa Sima, desa bebas pajak, atau menceritakan tentang apa. Jadi bukan tempat sakral, sebenarnya bukan tempat sakral atau tempat yang dikeramatkan, yang dijadikan alasan untuk dijadikan tempat doa, ritual dan semacamnya. Sebenarnya bukan seperti itu ya, tapi karena itu sudah jadi tradisi dan kultur masyarakat kita, ya mau apa lagi, memang seperti itu. Dan itu masing-masing sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Jadi nggak bisa menyalahkan, karena memang tradisi masyarakat kita terutama di Jawa seperti itu. Tak banyak informasi yang dapat diperoleh mengenai Prasasti Sumbersari ini, karena seperti halnya prasasti lainnya, meskipun masih terlihat tetapi tulisan pada prasasti sudah aus dan susah untuk dibaca. Sehingga hanya bisa diidentifikasi berasal dari masa siapa, berdasarkan corak dan ciri khas prasasti, karena antara situs peninggalan Majapahit maupun Raja Airlangga memiliki corak dan ciri khas yang berbeda. Kita lihat tulisannya, masih kelihatan atau enggak. Nah, ini masih ada ya, masih terlihat sedikit-sedikit seperti ini ya. Ini baris-baris tulisannya, cuman udah nggak seberapa jelas lagi karena sudah saking lamanya jadi aus ya. Dan prasasti ini terbuat dari batu ya, batu kapur ini ya. Sama bahannya sama kayak prasasti-prasasti yang ditemukan di daerah Lamongan seperti ini.
Di sisi sebelah sini, yang sebelah selatan juga masih terlihat ini ya, sedikit tulisannya nih, guritan-guritan apa pahatan-pahatannya masih kelihatan sedikit. Dan ini ada, ini pecah ini ya, apa nek ngaran iki, retak, mbah pecah mbah retak ini. Ini melingkar, bisa jadi ini memang sudah pecah awalnya ya, cuma dipasang lagi. Karena kalau lihat pecahnya ini melingkar, semuanya melingkar. Ini sama persis ya, seperti prasasti yang ditemukan di mana, di daerah Modo itu juga ada ya, prasasti Sedah. Terus yang kemarin itu yang di Sambangan, prasasti Sambangan bentuknya seperti ini juga, persis seperti ini ya, ciri khasnya prasasti zaman Airlangga. Dan sayangnya ini ada tulisan, ini apa ini ya, PT 55 T 1987. Nggak tahu ini apa, mungkin ya penemuan atau ekskavasinya atau gimana mungkin ya, ini tahun 87 ini. Ini nggak main-main ya guys ya, siapapun yang merusak, merubah fungsi dan bentuk cagar budaya, mencuri, memperjualbelikan, memindahkan, membawa, memisahkan, memugar tanpa izin, mencoret-coret, mengotori, atau apapun itu namanya, dapat dikenakan sanksi dengan pidana sekurang-kurangnya 1 tahun dan setinggi-tingginya 15 tahun, atau denda paling sedikit 500 juta dan setinggi-tingginya 2,5 miliar. Jadi ini jadi perhatian ya bagi orang-orang yang suka merusak, mencuri, memindahkan, membawa, mencoret-coret semua situs-situs cagar budaya. Mohon diperhatikan ya, apalagi yang merusak dan menggantinya dengan bangunan-bangunan atau makam-makam palsu seperti yang seringkali terjadi di daerah lain ya. Tapi ada juga sih di daerah Lamongan yang candi ini kemarin juga apa, Candi Kumisik itu dirusak dan dirubah menjadi makam palsu. Tak jauh dari Prasasti Sumbersari 1, masih berada pada dusun yang sama, terdapat sebuah mata air atau sendang yang tak pernah surut airnya meskipun pada musim kemarau. Sendang tersebut hingga kini masih dimanfaatkan warga untuk mandi dan lain-lain. Sendang yang menjadi habitat bunga teratai ini telah dipugar dengan dinding tembok dan dibagi menjadi 2, untuk mandi pria dan wanita. Konon ceritanya, sendang ini pada masanya digunakan sebagai tempat mandi sang raja. Namun sayangnya, kami tidak sempat masuk ke dalam sendang karena banyak warga yang sedang mandi. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ini tulisan apa? Ini yang pasti bukan aksara Jawa ya, atau yang disebut ini ya, Hono Coroko itu bukan ya. Ini. Seperti ini. Nah, ini adalah, kalau nggak salah, ini adalah aksara atau bentuk tulisan pada masa kerajaan Kahuripan atau masa Raja Airlangga, sebagaimana yang banyak tertulis di prasasti-prasasti yang ditemukan. Tulisannya seperti ini, mirip seperti ini. Bukan Hono Coroko ya. Ini lebih tua lagi tulisannya, ini aksaranya. Jadi bisa dibilang aksara Jawa kuno, mungkin seperti itu ya, bukan Hono Coroko. Karena Hono Coroko itu baru ada sejak kerajaan Mataram ya, Mataram Islam.